Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda fans Cutsifa Hana Salsabila. Seperti biasanya nek malam seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Cutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Nah, spesial untuk malam ini pembahasannya bener-bener luar biasa mengenai persiapan Cutsifa untuk menjadi seorang ibu. Nah, untuk postingannya itu tadi pagi jam 10 lewat 20-an kalau tidak salah. Dan setelah saya pelajari inti dari postingan ini mengenai persiapan Cutsifa untuk menjadi orang tua atau seorang ibu. Karena ilmunya ini sangat bagus sekali. Kalau boleh ingin saya bacakan dan mungkin bunda-bunda bisa mengambil ilmu yang sama seperti ilmu yang sedang Cutsifa Hana Salsabila pelajari. Ini tentang mengenai proses Bun. Jadi untuk menikah itu sebenarnya bukan hanya materi saja, kesiapan fisik saja, tapi kesiapan mental dan juga ilmu harus benar-benar disiapkan. Dan ini salah satu upaya Cutsifa untuk memantaskan diri mendapatkan seorang pria yang luar biasa. Karena seperti yang kita tahu bersama, seorang wanita yang luar biasa akan disandingkan dengan pria yang luar biasa pula. Makanya alhamdulillah Cutsifa sudah menyadari hal tersebut. Jadi dia mencoba memperbaiki diri. Oke, saya bacakan agak panjang tapi insya Allah ilmunya sangat berguna untuk bunda-bunda semuanya. Karena ini bercerita tentang seorang ibu juga. Untuk halaman pertama, kedua, dan ketiga berisi tentang halaman pertama, curahan hati seorang ibu yang memiliki anak. Terus halaman kedua berisi tentang jawaban dari ustadznya. Saya bacakan ya Bun ya. Ustadz, anak saya yang pertama itu sudah datang bulan. Saya kaget karena lebih cepat dari yang saya perkirakan. Saya pikir dia akan datang bulan di usia 12 atau 13 tahun. Tapi ini dia belum sampai 11 tahun sudah datang bulan. Saya setelah tahu dia sudah datang bulan, saya seperti dikejar waktu. Tahu dia sudah berdosa, saya merasa takut. Seperti sedih di usia dia yang belum sampai 11 tahun sudah harus menanggung dosa sendiri. Padahal di usianya yang saat ini itu banyak hal yang belum dia pahami. Hal itu membuat saya merasa bersalah karena banyak hutang-hutang saya ke dia. Seperti saya banyak lalai tidak mengajarkan banyak hal. Jadinya saya ke dia sekarang kebanyakan nasihat. Jadi ibu itu memiliki anak datang bulan di usia 10 tahun sekian. Dan karena kaget, dia jadi seorang ibu yang ingin mengajarkan banyak hal di waktu yang singkat Bun. Istilahnya terburu-buru. Saya lanjutkan ya. Jadi sedikit-sedikit saya itu selalu mengingatkan kalau dia sudah balik, semua sudah ditanggung sendiri. Saya sadar saya jadi super annoying atau mengganggu. Saya juga sadar takut dia jadi terluka dan kena sindrom mom is enemy seperti yang Ustadz bilang. Tapi
Saya seperti dikejar waktu, kayak saya nggak banyak waktu sama dia lagi. Mungkin karena dia sudah besar. Saya seperti terburu-buru mempersiapkan dia bagaimana kalau saya sudah tidak ada lagi. Tapi saya lupa. Saya jadi tidak benar-benar ada saat ini ketika saya masih di dekat dia. Mohon nasihatnya karena saya sadar ini masalahnya ada di diri saya. Jadi istilahnya ibu niki dadi kesusu dan ingin segera anaknya kuwi dadi bener. Terus jadi sering menasehati sampai anaknya merasa tidak nyaman dan dia sadar. Ibu itu sadar kalau yang dia lakukan itu tidak benar. Cuma dia tidak tahu solusinya. Nah, untuk halaman kedua ini berisi tentang jawaban dari ustadznya. Menjawabnya pun secara terperinci bun. Dawane pol. Tapi mungkin bunda-bunda bisa membaca sendiri, ada di postingan Cut Siva. Saya hanya menyimpulkan ya bun ya. Saya menyimpulkan gen gak sambuh dawane. Tapi intinya ustadznya juga pernah mengalami hal yang sama. Beliau seorang ustadz yang notabene adalah seseorang yang dipandang oleh umatnya, dan hal tersebut membuat anaknya berupaya untuk tidak membuat abinya malu. Nah, terus abinya juga merasa adik jangan bikin malu abi ya, sampai pernah seperti itu bun. Itu inti dari halaman kedua. Kita lanjut ke halaman 3. Contoh anak rajin sholat tapi dicaci maki dan dipukuli, sholatnya bisa jadi pahala. Tapi pada saat memarahi atau boleh berkata kasar kepada anaknya, ben sholat itu, sholatnya memang dihitung. Tapi pada saat berkata kasar, nyeblek anaknya, itu tetap dihisabun, tetap dihitung. Sehingga kembali ke asas parenting, bahwa parenting it's about us, about parenting, tentang orang tuanya. Jadi kitalah yang menjadi sasaran perbaikan diri, bukan anak. Kalau anak yang jadi sasaran utama bukan parenting tapi childing. Kembali ke tugas utama saja ya bun ya. Jadilah ibu yang dirindukan. Sebab ibu yang dirindukan adalah ibu yang punya bahan bakar cinta yang tak habis. Dan cinta adalah kekuatan, di mana cinta punya rumus. Cinta akan membawamu kembali di sini. Jika tidak hari ini, mungkin nanti. Terus ibu jawabi, Masya Allah, jazakillah khair Ustadz. Jadi nangis, ya Allah ya Rob, semoga saya bisa menjadi ibu yang dirindukan oleh anak-anak. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelanjutan wisra kita pun. Tapi inti dari parenting kali ini, parenting itu mengajarkan proses bun. Proses pada saat mengajarkan anak. Memang kita sebagai orang tua ingin anaknya menjadi baik. Nah, baik itu ada di ujung sana, ada di ujung, di akhir, pada saat bunda-bunda sudah tidak bisa menemani putra-putri ini. Proses sampai di sana itu tiap hari
Jadi bagaimana pada saat kita mengingatkan itu dengan baik atau tidak, itulah sebenarnya pelajaran yang dilihat anak dari pelajaran yang kita ajarkan. Itu bukan pelajaran, bukan materinya, tapi bagaimana kita menyampaikan materi tersebut. Bagaimana kita mencontohkan pada saat sholat, bagaimana kita pada saat menyuruh anak-anak kita sholat. Sholatnya memang pasti 100% dihitung, tapi anak mempelajari bagaimana sikap kita pada saat menyuruh anak sholat, pada saat kita menyuruh anak saat mau mencuci baju, mau menyapu, bagaimana cara kita menyuruh mereka. Itu yang paling penting, kesabaran dan cinta. Saya tidak tahu bagaimana bunda-bunda mengajarkan putra-putri ini, tapi pada saat kita mencintai, benar-benar mencintai anak-anak kita, tidak ada yang namanya terburu-buru. Tidak ada yang namanya terburu-buru. Setiap waktu, setiap saat adalah waktu yang sangat berharga, yang layak dihabiskan untuk tersenyum bersama keluarga. Bahkan kebetulan, ini hanya sekedar kebetulan saja, saya meninggalkan semua profesi saya agar bisa bermain dengan anak-anak sampai saat ini, baik anak-anak saya ataupun cinta saya di rumah, agar dia bisa menjalankan hobinya, bisa melakukan apa yang dia suka setiap hari. Tapi saya tidak layak untuk dicontoh, saya hanya orang biasa saja. Tapi saya benar-benar niat memberikan seluruh waktu saya kepada istri saya. Kenapa saya memilih memberikan kepada istri saya? Karena saya ingin anak-anak saya melihat bagaimana seorang ayah yang benar. Mungkin itu saja. Materi ini seperti itu. Saya suka sekali, sangat suka sekali untuk hal ini. Mungkin saya tidak tahu bagaimana bunda-bunda menjabarkan parenting satu ini, atau kata-kata atau postingan yang Jutsifahana Salsabila sukai ini. Alhamdulillah waktunya habis, rebu paing ya ini. Mungkin itu dulu yang baru bisa Pak Agus sampaikan. Nek bunda-bunda memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Pendapat saya di sini, Jutsifa baru saja berupaya untuk memantaskan diri bagi pasangan yang luar biasa. Dekne berupaya menjadi wanita yang luar biasa untuk mendapatkan suami yang luar biasa. Mungkin itu dulu ya Bunda. Ketemu lagi besok, ada banyak sekali informasi yang Pak Agus miliki tapi belum sesuai materi ini, ora cocok kan pembahasan yang satu dan yang lainnya. Oke. Wes apa ya, ning masjid wis mulai. Dadah bunda-bunda, jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu pendapatnya bunda-bunda di kolom komentar. Dadah.